Nama saya Siti Manisa, NPM 20200150047 kelas Y3D ekstensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Apa sih pengertian bullying itu? Ayo, siapa anak-anak yang udah tahu pengertian bullying itu apa sih? Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan pengertian bullying. Bullying itu sendiri adalah suatu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Atau bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Nah, selain pengertian tadi, di sini Bu Guru juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis bullying. Di sini bullying menurut Barbara Coloroso ada 4 jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini adalah berperilaku ini dapat berupa julukan norma, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, kemudian ada teror dan lain-lain. Kemudian bullying yang kedua yaitu bullying secara fisik. Di sini yang termasuk dalam jenis bullying fisik adalah pertama bisa memukuli, kemudian menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Nah, sekarang yang ketiga, bullying yang ketiga. Siapa yang tahu bullying yang ketiga? Bullying yang ketiga yaitu bullying secara rasional atau sosial. Pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, kemudian lirikan mata, helaan napas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Kemudian nih, bullying yang terakhir yaitu bullying elektronik atau siber. Bullying ini merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik. Apa saja yang termasuk di sini? Seperti elektronik, yang sarana elektronik yaitu seperti komputer, handphone, internet, email, terus dan lain-lain dan sebagainya yang masih banyak lagi. Kemudian di sini juga Bu Guru akan menjelaskan sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Apa sih sebab-sebab munculnya perilaku bullying? Yang pertama yaitu bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian bisa jadi perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Selanjutnya yaitu kecewa karena orang lain itu tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kelima yaitu dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Terus sebab yang terakhir yaitu dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng.
Sekarang banyak nih yang anak-anak muda sekarang yang geng-gengan itu udah banyak banget. Nah, itu termasuk sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Kemudian selain sebab munculnya perilaku bullying, juga ada dampak negatif bullying. Di sini dampak tersebut bagi orang yang menjadi korban. Yang pertama yaitu terganggu fisiknya seperti indera, terluka, sakit, dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa tertekan psikisnya. Tadi selain fisiknya juga tertekan psikisnya juga. Atau kejiwaannya. Seperti apa? Seperti rasa takut, rasa cemas, rasa tidak nyaman, resah, kemudian tertekan, dan gejala tertekan psikis lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pergaulan sosialnya terganggu, seperti menjadi minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Kemudian dampak negatif yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu terganggu prestasi belajarnya, ya. Selain yang tiga tadi juga ada nih terganggu prestasi dalam belajarnya. Seperti apa tuh terganggu dalam prestasi belajarnya, yaitu seperti nilainya jadi jelek, kemudian tidak konsentrasi dalam belajar, kemudian bisa lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking, bahkan sampai bisa tidak naik kelas. Kemudian di sini Bu Guru akan menjelaskan cara mencegah bullying. Apa sih cara untuk mencegah bullying? Untuk mencegah bullying antara lain yang dapat kita lakukan adalah pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang yang mahal atau uang yang berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Kemudian cara mencegah yang ketiga yaitu hindari, nih ingat-ingat ya, hindari cari gara-gara dengan perilaku bullying, karena ini sangat berbahaya sekali ya. Pokoknya jangan sekali-kali cari gara-gara dengan perilaku bullying. Kemudian yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka, ya. Gak usah dekat-dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying, karena nanti kita bisa kebawa-bawa kalau terlalu dekat sama orang yang seperti itu. Lebih baik dihindari. Kemudian yang kelima yaitu kenali dan perhatikan perilaku bullying. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu cara pencegahannya dengan cara jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun, ya. Nah, selain tadi ada pengertian bullying, jenis-jenis bullying, kemudian ada cara mencegah perilaku bullying. Nah, selain mencegah juga ada melawan perilaku bullying. Ayo, di sini Bu Guru akan menjelaskan cara melawan perilaku bullying. Mungkin teman-teman juga anak-anak udah pernah ini nih, udah tahu atau udah pernah mengalami hal tersebut. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan ya cara melawan perilaku bullying. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Jadi kita nggak usah menunjukkan
maksud saya kita harus menunjukkan percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu. Kalau kita tidak mau mengganggu ya nggak usah ganggu, ya begitu. Kemudian yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu dan jangan biarkan emosi terpancing. Tuh, dengerin. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Jadi jika ada orang yang mengganggu kita, usahakan kita kita tenang dan jangan terpancing. Kalau terpancing emosi, pasti nanti bisa terjadi perlawanan seperti berantem, cekcok begitu ya. Itu dihindari ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu jika melihat ada teman yang menjadi korban, ibu ulangin lagi, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Ya, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban. Jadi kalau seandainya ada teman kita yang menjadi korban bullying, jadi kita harus menolongnya dan melaporkannya. Oke? Seandainya nih di teman kamu di sekolahan ada yang dibullying sama teman yang lain, kita harus menolongnya dan kita juga harus melaporkan misalnya ke guru BK gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Nah, di sini juga penting juga nih, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Seandainya ada kejadian tersebut, misalnya terjadi dengan diri kalian, misalnya ada bullying atau ada kekerasan begitu ya, kita mencoba cari perlawanan dengan berteriak atau apalah, lari atau gimana sambil minta tolong agar kita bisa langsung dapat pertolongan. Kemudian yang kelima, catatlah tempat atau orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Kemudian laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian bullying ya. Kemudian selain pengertian bullying juga ada jenis-jenis bullying. Tadi jenis-jenis bullying ada 4, yaitu bullying secara verbal, kemudian bullying secara fisik, yang ketiga yaitu bullying secara rasional atau sosial, kemudian yang terakhir bullying secara elektronik atau siber. Selain itu tadi Ibu juga sudah menjelaskan tentang sebab-sebab munculnya perilaku bullying, kemudian dampak negatif bullying, kemudian juga cara mencegah dan melawan perilaku bullying. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.